Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya menjumpai Anda kembali untuk mengulas hal terkait dengan bakat. Dan pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bakat, khususnya yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu bakat futuristik. Dan hari ini kita akan meneruskan pembahasan bakat strategik. Bakat strategik ini masih berada pada area thinking. Kalau kemarin futuristik itu dikatakan sebagai berada pada area otak kanan, begitu pula dengan strategic talents yang akan kita bahas juga berada pada otak kanan. Artinya ini sama-sama bakat yang terkait dengan imajinatif. Selamat menyaksikan, semoga Anda nanti mendapatkan gambaran apakah Anda memiliki bakat ini atau tidak. Langsung saja kita akan mulai. Teman-teman, orang-orang dengan bakat strategik ia memiliki gambaran yang utuh terkait sebuah permasalahan dan ia mampu mencari benang hitam untuk menyelesaikannya. Sehingga orang-orang yang memiliki bakat strategik itu ketika diibaratkan ini ada sebuah kerewotan, ia mampu melihat satu titik atau satu jalur yang menjadikan ia bisa keluar dari kerewotan itu. Maka orang-orang dengan bakat strategik biasanya ia tidak merasa terhalangi dengan sebuah permasalahan. Karena apa? Karena ia mampu menyediakan atau menghadirkan sebuah solusi. Nah, orang-orang dengan bakat strategik itu memiliki berbagai macam alternatif ketika ia melakukan sebuah aktivitas atau sebuah rencana. Ia memiliki plan A, plan B, plan C, bahkan ia memiliki berbagai macam cadangan solusi ketika sebuah solusi ternyata ini tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan rencana. Maka bagi orang-orang yang berbakat strategik, ia mengatakan tidak ada yang namanya tembok yang menghalangi. Yang ada adalah memiliki banyak solusi untuk bisa menyelesaikannya. Apakah Anda termasuk orang yang berbakat strategik sehingga Anda merasa bahwasanya setiap sesuatu pasti ada solusinya? Ketika solusi A tidak sesuai dengan permasalahan A, Anda memiliki bisa solusi B, solusi C, dan yang lainnya. Itu orang-orang yang berbakat strategik. Nah, orang-orang dengan berbakat strategik ini bisa memerankan peran-peran yang sangat strategis dalam berbagai macam hal. Saya contohkan begini, seorang pelatih bola kah, pelatih olahraga yang lain kah, ketika ia memiliki bakat strategik, maka ia akan mampu menemukan berbagai macam solusi-solusi permasalahan yang dihadapi timnya. Nah, jika bakat strategik ini digabungkan dengan bakat yang lain, akan menimbulkan peran-peran yang sangat menarik. Contohnya begini, orang yang memiliki bakat strategik, kemudian ia memiliki bakat namanya developer, dan ia digabungkan dengan bakat futuristik seperti yang sudah kita bahas kemarin, maka ia senang mengembangkan orang, dan ketika ia mengembangkan orang, ia berorientasi kepada masa depan orang itu. Dan ia tahu caranya untuk mencapainya. Nah, 3 hal. Ia senang mengembangkan orang karena ia diberikan bakat atau memiliki bakat developer. Kemudian ia senang memberikan gambaran tentang kesuksesan orang itu karena ia futuristik. Dan ia memiliki cara bagaimana orang itu berhasil. Peran-peran seperti ini misalnya sebagai pelatih, kemudian atau Anda menjadi coach baik bisnis maupun personal coach. Di sana Anda merasa sangat butuh sekali untuk diberikan gambaran tentang masa depan, tentang cara dia sukses dan yang lainnya. Itu ketika bakat strategik itu berkolaborasi atau memiliki kesamaan bakat yang juga dominan atau juga kuat dengan bakat yang lain. Nah, banyak hal lain yang dimiliki orang-orang dengan bakat strategik. Misalnya, seorang yang meniti karir di dunia militer, menjadi seorang tentara atau polisi, kemudian ia memiliki bakat strategik. Selain memiliki bakat strategik, ia memiliki yang namanya responsibility yang kuat,
di bakat responsibility. Selain dia memiliki bakat responsibility, ia juga memiliki bakat-bakat yang menunjukkan bahwasanya dia betul-betul mampu mengkomunikasikan keinginannya, maka bakat komunikasi. Maka orang ini sangat mungkin sekali karir di dunia militernya bisa lebih meningkat karena didukung oleh 3 ini. Bakat strategik berarti dia pandai membuat sebuah perencanaan, bisa jadi ia menjadi seorang komandan dan yang lainnya. Kemudian didukung dengan tadi ya responsibility, ia merasa bertanggung jawab dengan anak buahnya, dan dia memiliki bakat komunikasi, artinya mampu mengkomunikasikan karena dia seorang leader, seorang pemimpin, apa yang menjadi ide dan apa yang menjadi keinginan dia untuk anak buahnya. Maka ia akan menjadi seorang pemimpin leader yang baik pada waktu itu. Menarik kan? Jadi orang-orang bakat strategi ini sekali lagi ia tidak merasa bahwasanya ketika terhalangi sebuah permasalahan, ia tidak menganggap itu sebuah penghalang, tapi itu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Maka coba cek apakah Anda memiliki bakat strategik, apakah Anda termasuk orang yang merasa memiliki bakat strategik apa tidak. Nah, apa jadinya ketika bakat strategik seseorang itu berada pada wilayah bawah atau non-dominan dikatakan? Maka yang terjadi biasanya yang ia rasakan ketika seakan-akan satu solusi itu sudah paling benar yang ia miliki, ketika dihadapkan dengan permasalahan, biasanya ia, aduh, kok nggak bisa selesai ya masalah saya. Dan ia tidak mampu dengan jernih melihat solusi lain, tidak mampu melihat dengan jernih, oh ini masih ada alternatif yang lain, nggak bisa. Meskipun bisa, biasanya mendapatkan stimulus dari orang lain baru bisa, tapi secara pribadi, dorongan dari dalam diri itu sangat susah sekali. Maka Anda boleh ngecek secara personal dalam diri Anda. Jika Anda merasa perlu untuk assessment talent mapping, mari kita bantu agar kita menemukan di mana posisi bakat strategik kita. Baik, bakat strategik sangat penting sekali, terutama ketika Anda berada pada posisi-posisi tertentu yang menjadi penyelesai masalah, entah menjadi seorang leader, entah menjadi seorang pembimbing seseorang, entah menjadi orang yang mengarahkan orang lain, maka sangat penting sekali. Selamat menggali diri kita menjadi pribadi-pribadi yang otentik dengan bakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.